Kali ini kita mempelajari menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas, misalnya dalam tumbuh-tumbuhan.
Pada dasarnya, tekanan adalah penyebaran gaya pada suatu luas permukaan. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. Satuannya untuk tekanan adalah Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya, sedangkan A adalah luas permukaan. Satuan dari gaya, Newton. Satuan luas permukaan adalah meter persegi. Cara mengetahui tekanan pada zat cair adalah menggunakan corong yang ditutup dengan balon. Pada saat corong ini dimasukkan ke dalam cairan, maka udara di atas corong akan menekan pipa U, sehingga permukaan cairan pada pipa U kiri dan kanan akan berbeda. Tekanan pada zat cair dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H. P adalah tekanan hidrostatik. Tekanan satuannya sama, yaitu Pascal atau Newton per meter persegi. Besarnya tekanan tergantung pada Rho, yaitu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter persegi kuadrat. H adalah kedalaman, satuannya meter. Ingat anak-anak, cara mengukur kedalaman adalah dari permukaan air. Jika suatu benda dimasukkan ke dalam air, maka air akan menekan ke segala arah. Tekanan memberikan gaya dorong, air di atas benda menekan benda di bawah, dan air di bawah benda menekan benda ke atas. Suatu benda yang terapung berarti tekanan dari bawah ke atas itu lebih besar daripada tekanan dari atas ke bawah. Jika suatu benda ditimbang di udara, maka beratnya akan lebih besar daripada jika benda itu ditimbang di dalam air. Nah, kalian lihat anak-anak, pada gambar sebelah kiri, pada gelas ukur tadinya volume air adalah 20 cc. Pada saat batu dimasukkan ke dalam air, maka volume air naik menjadi 23 cc. Dalam hal ini berarti volume batu adalah volume setelah batu dimasukkan dikurangi volume sebelum dimasukkan. Berarti 23 dikurangi 20. Sedangkan pada gambar yang kanan, kalian lihat pada saat batu ditimbang di udara beratnya 7 kg, kemudian pada saat ditimbang di air maka beratnya 4 kg. Dalam hal ini berarti gaya ke atas dari batuan tersebut sebesar 3 kg. W1 merupakan berat benda di udara.
W2 berat benda di dalam air, dan W3 adalah berat benda di dalam sirup. Kalian lihat anak-anak, W1 lebih besar dari W2 dan W2 lebih besar dari W3. Dalam hal ini berarti gaya ke atas yang ditimbulkan oleh air dengan gaya ke atas yang ditimbulkan oleh sirup itu lebih besar sirup. Nah, berarti daya apung dari benda pada larutan yang massa jenisnya berbeda juga berbeda-beda. Semakin besar massa jenis suatu larutan, maka gaya apungnya semakin besar. Nah, bila volume benda yang dicelupkan berbeda, maka besar gaya apung atau gaya ke atas juga berbeda. Sehingga gaya ke atas itu tidak hanya tergantung pada massa jenis larutan, tapi juga tergantung pada massa jenis benda yang dicelupkan. Dua benda bervolume sama berbeda massa dicelupkan ke dalam cairan yang sama. Bagaimana volume air yang tumpah? Apabila air yang tumpah ditampung, maka volume air yang tumpah juga sama, karena massa yang berbeda tidak mempengaruhi gaya apung. Yang berpengaruh adalah massa jenis zat cair dan massa jenis benda yang dicelupkan. Dalam hal ini, besarnya gaya apung tergantung pada volume benda, massa jenis cairan, serta percepatan gravitasi. Sehingga gaya apung atau gaya ke atas dirumuskan dengan Rho kali V kali G. Dalam hal ini, V adalah volume benda yang tercelup. Nah, anak-anak, kalian lihat, telur bisa dibuat tenggelam, bisa dibuat melayang, bisa dibuat terapung, tergantung pada massa jenis larutan yang digunakan. Semakin besar massa jenis suatu larutan, maka gaya ke atasnya akan semakin besar dan membuat telur semakin bisa terapung. Kalian bisa melihat kapal selam yang terbuat dari besi bisa dibuat melayang, terapung, ataupun tenggelam karena merupakan penerapan dari hukum Archimedes juga. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Berat cairan yang dipindahkan adalah massa cairan yang dipindahkan kali gaya gravitasi, dan massa cairan yang dipindahkan itu sama dengan massa jenis cairan yang dipindahkan kali volume cairan yang dipindahkan, sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah Rho cairan kali G kali volume cairan yang dipindahkan. Berarti menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah Rho cairan kali G kali volume cairan yang dipindahkan. Penerapan hukum Archimedes pada kapal selam anak-anak terjadi karena adanya pengisian air laut, kemudian ada tangki pemberat, kemudian ada juga katup yang bisa mengatur udara keluar atau masuk ke dalam lambung kapal. Nah, posisi ketinggian cairan, kemudian udara, proporsi pemberat, inilah yang membuat kapal selam bisa melayang, terapung, atau tenggelam di dalam air. Kalian lihat anak-anak, kenapa kompor minyak yang terbakar tidak dapat dipadamkan dengan air? Pada saat kita beri air, maka minyak tetap akan di atas, sehingga api masih tetap bisa membakar. Untuk itu, kalau kita ingin memadamkan api pada kompor minyak,
maka kita harus mencari lap yang dibasahkan atau dibasahi, kemudian ditutupkan. Supaya apa? Supaya udara yang ada di dalam kain tersebut tidak bisa dimasuki oleh oksigen, atau oksigennya segera habis sehingga api padam. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang dialami oleh zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalian lihat di sini, apabila ada bejana berhubungan, maka saat dia diisi dengan cairan, maka seluruh bejana mempunyai ketinggian yang sama. Hal ini terjadi karena tekanan diteruskan ke semua bejana sama besar. Penerapan hukum Pascal terjadi pada alat pengangkat mobil. Kalian lihat, pada sisi kiri apabila diberi gaya, maka gaya itu akan diteruskan oleh cairan sehingga menyebabkan mobil akan terangkat. Jadi tekanan yang diberikan pada sisi kiri akan diteruskan ke segala arah sama besar ke sisi kanan. Prinsip terangkatnya mobil berarti tekanan pada sisi yang kecil F1 per A1, kemudian tekanan pada sisi yang besar F2 per A2. Karena tekanan di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau dalam hal ini F2 dapat dihitung dari A2 per A1 kali F1. Nah, F2 ini adalah daya angkat dongkrak atau alat pengangkat mobil, sehingga mobil yang berat bisa naik ke atas. Nah, pada gambar ini bisa terlihat anak-anak, biasanya pada sisi yang kecil itu diisi dengan udara yang mampat, yang dipompakan, sehingga pada sisi kanan mobil akan terangkat. Demikian juga dengan alat suntik dan bejana berhubungan, itu prinsip kerjanya penerapan dari hukum Pascal.
kg. Nah, ini adalah cara untuk menghitung massa dengan logika. Tetapi kita juga bisa menghitung dengan rumus P sama dengan F per A. Kemudian jika F sudah bisa dihitung, F diganti dengan M kali G, maka massa bisa diketahui. Nah, pada soal berikutnya, untuk menghitung tekanan atau gaya yang bekerja pada satuan luas tertentu, di situ langsung bisa dicari dari 600 Newton per 2 meter persegi, berarti 300 Newton per meter persegi. Itu yang dialami oleh tubuh Karno akibat reaksi paku pada tubuh Karno. Nah, sesuai dengan percobaan Torricelli dikatakan bahwa permukaan air laut tekanan udaranya adalah 1 atmosfer atau 76 cm3. Setiap kenaikan 100 meter, tekanan udaranya berkurang 1 cm3, sehingga tekanan udara di tempat tersebut 75 cm3. Jika naik 400 meter, berarti tekanan udaranya berkurang 4, sehingga menjadi 72 cm3. Pada contoh soal di sini, ketinggiannya 900 meter. Maka tekanan udara di tempat tersebut, kita hitung pengurangannya dulu anak-anak. 900 dibagi 100. Oh, berarti pengurangan tekanan udaranya adalah 9 cm3. Jadi tekanan udara di tempat itu adalah 76 cm3 dikurangi 9 cm3 sama dengan 67 cm3. Nah, pikirkan juga, kalau naiknya bukan 100 meter, tetapi 10 meter, berapa pengurangan tekanan udara? Kalian pikirkan coba.
Nah, betul. Berarti pengurangan tekanan udaranya bukan 1 cm Hg, tapi 0,1 cm Hg. Penerapan soal berikutnya, jika balon helium masanya 18 kg, gaya apungnya 1250 Newton, berapa beban yang bisa dibawa oleh balon helium tersebut? Nah, perlu kita ketahui agar balon dapat terbang, berarti berat beban tidak boleh lebih dari gaya apung yang bekerja pada balon, anak-anak. Berarti tidak boleh lebih dari 1250 Newton. Jadi massa beban yang diperbolehkan adalah 1250 dibagi 10 sama dengan 125 kg. Karena massa helium 18 kg, maka massa yang boleh ditambahkan adalah 125 kg dikurangi 18 kg. Berarti sama dengan 107 kg. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar jika kalian naik pesawat dan beban maksimum yang dibawa oleh penumpang tidak boleh lebih dari 20 kg, jangan melanggar ya, karena mestinya itu sudah diperhitungkan dengan jumlah rata-rata penumpang serta masa rata-rata penumpang, supaya tidak terbebani dan tidak terjadi kecelakaan. Pada percobaan ini, ketika air dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon itu dipanaskan, maka udara di dalam balon itu akan mengembang. Karena apa? Karena ada gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer yang semakin cepat. Terjadi pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer kemudian diteruskan sama besar ke segala arah, di antaranya menuju ke balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet. Akibatnya balon karet akan mengembang. Tekanan zat pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, yang pertama itu dipengaruhi oleh xilem dan phloem, itu yang berperan. Pertama-tama air diserap oleh rambut akar, kemudian masuk ke dalam sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui korteks, kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang, seperti pada pipa kapiler. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Ko itu merupakan kecenderungan suatu molekul dapat berikatan dengan molekul yang sejenis, sedangkan adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun juga disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun, ya, atau yang disebut dengan daya isap daun. Karena apa, anak-anak? Karena air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, pada daun air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Nah, pada saat air di bagian daun itu sudah menguap, terjadilah tarikan air yang kuat berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar
makanan. Kompetensi dasar